Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli anu arifa ismilakum ismil kamil safitri tunantunani fitri au safitri. Ana min fasli ba wahid wal an sya'asyrah tarjamatan anil maqalah tahtal mawdu' al adabu qabla ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui video ini dalam rangka saling mengingatkan sesama muslim. Sebagaimana firman-Nya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una al-hasanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabalanallahu min hadzal video litadhkiri ikhwaninal muslimin. Qala Allah ta'ala wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Santriwan santriwati, para pemirsa yang saya hormati. Di masa pandemi, saat semua santri belajar dari rumah, ada satu penyakit saat belajar online yang tanpa disadari sering sekali dilakukan. Penyakit ini adalah santri belajar ilmu tapi tidak belajar adab. Padahal adab dan ilmu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sebagaimana roh dan jasad. Karena yang sangat menentukan apakah ilmu itu akan kuat melekat dan bermanfaat atau tidak adalah salah satunya karena adabnya. Para ulama besar terdahulu telah memberikan contoh pada kita bahwasanya mereka belajar adab lebih banyak daripada belajar ilmu. Ya tullab wal musyahidin alladzina ahtarahum athna al-waba alladzina ahtarahum athna al-waba indama kana jami'u tullab minal manzil yu'anuna min maradil wahid inda dirasah abrol internet duna ilmi kana yutimu dhalik ghaliban ayatul lab alladzina yata'allamuna al-ilma walakin laysa ta'lamul adab bainamal adab wal ilmu syai'an la yumkinu faslahuma minar ruhi wal jasad li'anna ma yuhaddid haqqan ma idza kanat al-ilmu satakunu murtabitah bisyiddah wal mufidah amla bisababi adab. Laqad a'tana al-ulama al-udhama as-sabiquna mithalan ala annahum ta'allamul ilma aktsara minal ma'rifah al-muktasabah. Abdullah bin Mubarak berkata, "Ta'lamtul adaba 30 sanatan wa ta'lamtul ilma 20 sanatan." Aku telah belajar adab selama 30 tahun dan belajar ilmu selama 20 tahun. Dan juga yang disampaikan oleh Imam Malik kepada seorang pemuda Quraisy, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Yusuf bin Al-Husain juga mengatakan bahwa dengan belajar adab engkau akan mudah memahami ilmu. Adab dalam menuntut ilmu yang dimaksud di sini adalah adab terhadap guru dan adab terhadap ilmu itu sendiri. Hendaknya kita sebagai penuntut ilmu, kita merendahkan diri di hadapan guru kita, agar ilmu Allah yang dimiliki oleh guru kita bisa terbuka, bisa keluar dan turun kepada kita. Qala Abdullah bin Mubarak ta'allamtul adab 30 sanatan wa ta'allamtul ilma 20 sanatan. Laqad darastul adab limuddah 30 aman wa darastul ilma limuddah 20 aman.
Wa aidan mana qalahu al-Imam Malik li syabah Quraisy ta'lam al-adab qabla dirasil ilmi. Kama yaqulu Yusuf ibnu Husain annahu min khilali ta'lam al-adab satafhamul ma'rifah bisuhulah. Anna al-adab al-musyari ilaiha fi talabil ilmi huna hiya adabah tuja'al muallim wal adabah tuja'al ma'rifah nafsiha. Qatalib lil ma'rifah yajibu an natawadu' al-muallim alimna hatta yumkin an taftah ma'rifatillah allati yamtalikuha muallimina wa tanzil ilaina. Dan turun kepada kita. Sikap tawadhu, rendah diri seorang murid kepada gurunya bisa kita lihat dari kisah Nabi Musa alaihissalam saat menyampaikan maksud keinginannya kepada Nabi Khidir agar diizinkan ikut menuntut ilmu bersamanya, menggunakan kalimat hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu? Disebutkan dalam surat Al-Kahfi, qala lahu Musa hal attabi'uka. Musa berkata kepadanya, kepada Nabi Khidir, bolehkah aku mengikutimu ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda, agar engkau mengajarkan kepadaku dari ilmu Allah, dari ilmu kebenaran yang telah diajarkan kepadamu sebagai petunjuk. Ayat ini memberikan kita satu contoh, satu tauladan yang baik sebagai bentuk dari adab seorang murid kepada gurunya. Qala Musa lin Nabi Khidir jazali annara al-mawqif al-mutawadi' li talib tujah muallimihi min qissah an-nabi Musa indama naqlu niyatuhu ila Nabi Khidir lissamah lahu bidirasah ma'ahu bistikhdam jumlatan hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda hatta tu'allimani man 'alimallah min ma'rifatil haqiqah allati 'alimtaha kadalil. Ta'allamna hadhil ayah mithalan jayyidan kasyakul min iskal adabah at-talibah li mu'alimihi. Dalam kisah lain juga disebutkan sepupu Rasulullah Abdullah bin Abbas, putra dari Abbas bin Abdul Muttalib, suatu hari ingin belajar kepada salah seorang sahabat Rasul, yaitu Zaid bin Thabit. Datanglah ke rumahnya pada siang hari yang panas. Sesampainya di rumah, ternyata didapati gurunya sedang istirahat, sedang tidur qailulah saat itu. Abdullah bin Abbas pun tidak berani untuk mengganggunya. Ditunggunya di samping pintu di dekat rumahnya. Siang hari panas terik di padang pasir, sampai-sampai badannya diselimuti dengan debu. Ditunggulah sampai gurunya keluar. Setelah sekian lama, Zaid bin Thabit pun keluar dan kaget karena melihat seorang putra dari paman Rasulullah SAW berada di depan rumahnya. Wa fi qissati ukhrah warada dzikru banu ammi an-nabi Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib fi ahadil ayyam arada an adrus ma'a ahadin ashabir Rasul wa huwa Zaid bin Thabit. Ja'a ila manzili fi yaumi har walam yajru Abdullah bin Abbas hatta ala iz'aj bal antaziru qurba bab manzili fi yaumi sahra al-har hatta ghadda al-ghubar jasadi fi intidhari khuruj al-muallimihi ba'da kulli hadzal waqtu. Kharaja Zaid bin Thabit wa sadma li ru'yati ibnu ammin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imam manzili. Ditanyalah, "Ya Habibi, ada apa?" Abdullah bin Abbas menjawab, "Aku datang ke sini untuk belajar kepadamu." Zaid bin Thabit pun kemudian memberikan respon, "Kenapa tidak engkau kirimkan saja pesan kepadaku, maka aku yang akan datang menemuimu?" Begitulah jawaban Zaid bin Thabit memberikan penghormatan kepada seorang keluarga Rasulullah SAW. Tapi alangkah mulia jawaban dari Abdullah bin Abbas. Apa katanya? "Demikianlah aku datang kepadamu untuk belajar,
Semestinya ilmu yang didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Summa yas'alu, na'am habibi limadha? Faqala Abdullah bin Abbas, jitu ila huna lidirasah ma'akum. Summa a'ta Zaid bin Sabit jawaban, limadha la tursil risalah faqad? Summa sa'ahdiru li ru'yatik. Kana hadha raddun zibni Zaid bin Sabit litakrimi a'ilah min Rasulillah, walakin yahlahu min ajabah syarifah an Abdullah bin Abbas maqalahu hatta ji'ta ilaikum la takallam fal ilmu alladhi yanbaghi ziyaratih laisal ilmu alladhi ja'ah. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran. Kita sebagai thalibul ilmi, thalibatul ilmi, sebagai penuntut ilmu, hendaknya kita yang mendatangi ilmu. Harusnya kita yang memiliki motivasi besar untuk mendalami suatu ilmu, bukan malah sebaliknya. Yang ada banyak guru yang kerepotan karena mencari muridnya, karena muridnya tidak mau masuk kelas. Bagaimana mungkin kalau kita tidak merendahkan diri kita di hadapan ilmu, di hadapan orang yang menyampaikan ilmu, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ilmunya, apalagi manfaat dari ilmunya? Bagaimana mungkin kita akan sukses di masa pandemi ini, di belajar daring ini, kalau kita belum serius, kita belum menghargai guru kita belum pernah yang namanya aktif di dalam kelas, masih sering bolos, suka terlambat masuk kelas, tidak mau mendengarkan penjelasan ustadz-ustadzahnya, tidak mau menyimak bukunya, masih malas-malasan mengerjakan tugasnya, dan lain sebagainya. Min hadhil qissah yumkinuna an na'khud darsana mitla talibil ilmi. Talibul ilmi ka talib lil ma'rifah, yajibu an nadhhab ilal ilmi, yajibu an yakuna ladaina dafi' kabirun lidirasatil ilmi, walaysal aqsam. Hunakal kathir minal muallimin alladzina yuwajihuna masyakil li'annahum yabhathuna an talabihim li'anna at-talib la yuridu adh-dhahab ilal fasli. Kaifa yakunu dhalik mumkinan idza lam nadai anfusina imam al-ma'rifah amama an-nas alladzina yanquluna al-ilma? Kaifa yumkinuna an nahsula ala ilmihi nahik anil istifadah min ilmi? Kaifa yumkinu an nakuna najihin khilal hadal waba fi isri internet? Idza lam nakun jaddin fa innana la tahrum muallimin lam nakun nashitina fil fasli abadan. Ghaliban ma natakhtil fusulud dirasiyah mithlu an nata'akhir 'anil fasli wala nuridul istima'a ila tafsiratil muallimin wala nuridul istima'a ila al-kutub wa ma zilna kaslan fi ada'il mahami wa ghairu dhalik. Mari kita bersama memperbaiki diri. Barangkali ilmu yang selama ini kita susah fahami, ada pelajaran yang kita anggap susah sekali difahami, mungkin salah satu penyebabnya karena kita belum menjaga adab kita, karena kita belum menghargai, belum menghormati guru kita. Mungkin selama ini kita hanya belajar ilmu saja dan kita belum belajar mengenai adab kita yaitu adab kita terhadap guru dan adab kita terhadap ilmu. Semoga apa yang saya sampaikan mendatangkan manfaat, dan pada akhirnya mari kita semuanya berdoa agar apa yang kita pelajari selama ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Kafaitu bihadzal qadri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lidzalik da'awna tuhsin anfusina ma'an rubama al-ma'rifah allati wajadna su'ubah fi fahmiha hunaka durusun najid su'ubah baligha fi fahmiha hunaka durus na'tabiruha su'ba al-fahmi lil ghayah. Rubbama yakunu ahad al-asbab huwa annana lam nuhafid ala akhlaquna li'annana lam nahtarim wa lam nahtarim muallimina. Rubbama kullu hadzal waqti darasna al-ilm faqat wa lam nata'allam an adabah tuja al-muallimin wal adabah nahu al-ma'rifah.
amali ayyajlib ma anqalu fawaid. Da'awna nusalli jami'an likai yusbahu ma ta'allamna hatta al-an ma'rifah mufidah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizquna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Kafaitu bihadzal qadri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya akan menjelaskan strategi terjemah yang digunakan pada makalah ini. Yang pertama adalah strategi pengurangan, yakni penerjemah mengurangi elemen struktur dalam bahasa sasaran atau BSA karena aturan dalam struktur bahasa sasaran atau BSA. Contohnya yakni wa ta'allamtul ilma 20 sanatan, dan aku telah belajar ilmu selama 20 tahun. Kemudian strategi yang kedua yakni penambahan kata-kata di dalam bahasa sasaran atau BSA karena aturan dalam struktur bahasa sasaran, yakni ada dua. Yang pertama fi ahadil ayyam, yakni suatu hari. Yang kedua fi ahadil ayyam uridu an adrusa ma'a ahadin sahabah ar-rasul wa huwa Zaid bin Thabit, yakni suatu hari aku ingin belajar dengan salah satu sahabat Rasul yaitu Zaid bin Thabit. Kemudian strategi yang ketiga yakni transposisi. Transposisi adalah penerjemah mengubah struktur asli bahasa sumber atau BSU di dalam kalimat bahasa sasaran atau BSA untuk mencapai efek yang sepadan. Yakni yang pertama, qala Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak berkata. Kemudian yang kedua, qala Musa lin Nabi Khidir. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir. Kemudian yang ketiga, summa a'ta Zaid bin Sabit jawaban. Kemudian Zaid bin Sabit memberikan jawaban. Kemudian selanjutnya adalah strategi pungutan atau borrowing, di mana strategi ini adalah penerjemah sekedar memungut kata bahasa sumber yang ada ke dalam bahasa sasaran, yakni kaifa yumkinu ayyakuna najihin khilal hadzal waba fi asri internet, yakni internet. Bagaimana mungkin kita akan sukses di masa pandemi ini, di masa dengan daring ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan kosakata baru di dalam makalah ini. Yang pertama, al-aksu, sebaliknya. Qabala yuqabilu, bertemu, su'ubah, sulit, atau yu'ti, memberi, al-har, panas, yahtarama, yahtarimu, menghormati, al-sohro, padang pasir, yang bagi semestinya, dafi'un, motivasi, suhulah, mudah, kaslan, malas, ta'akhoru, terlambat, muddah, masa atau waktu, murtabit, berkaitan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.